yang berkaitan dengan skema kredit program KUR pertanian dalam rangka mengembangkan porang dari 47.000 hektar menjadi 100.000 hektar. Oleh karena itu, waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Pak Dirjen, Bapak Dr. Insinyur Suwandi. Monggo silakan Pak Dirjen. Terima kasih Bapak Asikin, senior saya dari Jogja ini. Masih ingat. Ya. Yang pertama saya mengenai kultur jaringan teknologi benih porang. Kita sudah merangkul lembaga-lembaga riset ada 5, termasuk swasta yang dari Garut, Universitas Brawijaya, Litbang kita, dan perguruan tinggi lain. Nah, hasil terakhir itulah kita memperoleh varietas porang yang memiliki nanti bibit itu keseragamannya tinggi, produktivitas lebih tinggi, dan lebih terjamin. Posisi harga sekarang memang masih 5.000 per batang. Sementara kalau dengan biji kata, rata-rata itu per bijinya ya 2.500. Nah, tapi nanti kalau skala besar akan lebih murah. Itu yang pertama terkait teknologi pertanian. Nah, selama ini masih menggunakan biji kata yang dari hasil pertanaman yang ada. Yang kedua, terkait informasi. Ini banyak daerah nanam di Jambi, Sumbar, Sumur, kadang petani mengeluh Pak Asikin. Ini saya harus jual kemana? Makanya di tayangan saya, slide terakhir, itulah daftar eksportir semua ada. Silakan dihubungi ke pemasarannya di situ dulu. Sementara sebelum mandiri, di tayangan terakhir saya ada itu mengenai, ini kode HS, kemudian mengenai pasarnya. Karena beberapa daerah belum bisa bagaimana sih memproses sampai setelah terima kasih Pak. Setelah terima kasih itu ada daftar eksportir di lampiran. Nah itu yang siap juga untuk menghandle dan harga hari ini masih 8.500 masuk lah. BEP-nya kan cuma sekitar 3.000 sekian. Jadi animo masyarakat untung tinggi. Yang kemudian terkait dengan hilirisasi, Bapak Menteri sangat komit mendukung riset-riset, mari kita dorong bareng-bareng, tidak hanya Litbang, perguruan tinggi, dan siapapun, bagaimana bisa masuk produk ini nilai tambah yang tinggi, glukomanannya. Manfaatnya sangat luar biasa dan keunggulan dari porang ini apa? Tepungnya sangat lembut, belum ada saingnya. Belum ada persaingannya. Jadi ini nomor 1 dari kualitas tepungnya. Kemudian manfaatnya rendah kolesterol dan sebagainya itu bisa digunakan. Dan yang penting untuk ibu-ibu ini untuk anti-aging dan ya kecantikan lah, awet muda yang dicari. Gitu Pak Asikin ya. Kalau Pak Asikin juga awet muda juga. Iya, nah betul, berikutnya itu mengenai teknologi. Kemudian yang KUR terakhir disampaikan. Saya nambahkan aja Pak Asikin yang KUR. Kita jembatani, Bapak Menteri malah suruh saya itu diminta pasang badan ini. Saya sebagai penjamin, Pak Menteri penjamin, Kementerian Pertanian jamin, pokoknya silakan. Tahun lalu sekitar 800-an lah miliar itu yang pada akses KUR. KUR itu bunga 6%. Kemudian silakan didaftar, kami fasilitasi, apalagi Kopitu ini. Kopitu mengkoordinir, mendaftar, ajukan ke bank, nanti hambatan-hambatan kita fasilitasi koordinasi dengan bank. Mudah sekali karena apa? Buktinya sudah banyak yang nyerap untuk porang ini KUR. Di NTB itu banyak yang nyerap. Dari KUR bunga ini murah. Nah ini daftar eksportir, daftar importir negara tujuan juga silakan dihubungi sendiri. Ini banyak ada di layar. Nah kemudian mengenai KUR berikutnya adalah kalau di bawah 50% tanpa agunan. Saya tekankan di situ. Nanti kasih tahu tolong kalau ada di level lapangan, di kantor cabang, mensyaratkan agunan, itu bisa kita diskusikan. Kemudian 50-500 juta karena investasi gede ini memang ada agunannya Pak, tapi bunganya tetap 6%. Nunggu kebijakan baru Pak Menko, ada kemudahan KUR 500 juta sampai 20 miliar. Nunggu kabar itu. Kami masih menunggu kebijakan baru, tapi yang sekarang optimalkan yang ada. Kenapa? Kementan menyiapkan angkanya kira-kira 70 triliun. Baru terserap sekitar 26 triliun ini. Untuk tanaman pangan baru dapat 7 triliun. Tahun lalu dapat 16 triliun. Kita dorong semua Pak, kalau terkait dengan investasi, sumber pembiayaan dari KUR bareng-bareng. Di samping investor, jadi off-taker kuncinya nanti Pak Asikin. Demikian Bapak Ibu sekalian, singkat menambahkan saja.
karena materi tadi sudah cukup banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirjen untuk tambahannya. Yang penting memang tadi daftar eksportir untuk negara-negara tujuan, kemudian juga importir yang nanti bisa diakses untuk teman-teman petani produsen poreng tentunya. Dan yang terpenting tadi penguatan modal usaha melalui skema kredit program KUR pertanian yang alhamdulillah Pak Dirjen tadi menginformasikan dalam rangka pengembangan ke 100.000 hektar, termasuk serapan secara umum dari alokasi 50 triliun, alhamdulillah hampir 100% ya, untuk fasilitasi penguatan modal usaha teman-teman petani. Barangkali Bu Sukma, apa ini langsung diskusi atau nanti kita teruskan, lanjutkan dulu ke pembicara berikutnya, baru nanti di sesi terakhir